Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang menyakiti sakitnya di sini. Bila ada orang ngomong tidak sesuai dengan hati kita, kita menyangkal dan kita merendahkan orang itu. Yaitu akibat kita belum mengenal Allah. Bila kita belum mengenal Allah, ya bukan amal soleh namanya. Sholatnya bukan amal soleh. Ibadahnya bukan amal soleh. Kebaikannya bukan amal soleh dan sebagainya. Apa yang terjadi? Karena semua amalnya jatuh ke dalam pelukan hawa nafsunya sendiri dan seolah-olah hanya dirinya lah yang mampu untuk sholat, seolah-olah hanya dirinya lah yang mampu untuk ibadah, seolah-olah hanya dirinya lah yang mampu untuk berbuat baik. Allah tidak mampu apa-apa. Inilah orang-orang yang selalu ingkar kepada Tuhannya. Apakah itu disebut Islam? Apakah itu disebut berserah diri? Karena semuanya diserahkan kepada hawa nafsunya sendiri, tentunya di sisi Allah bukan Islam karena tidak menyerahkan dirinya kepada Tuhannya. Islam pun mung nama agama saja. Tapi di balik Islam itu makna terjemahannya, yakni datang memasrahkan dirimu kepada Tuhanmu, memasrahkan bahwa hidup ini loh Allah, mempersembahkan bahwa badan ini loh pakaian Tuhan. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah sebuah rahasia dan akulah yang merahasiai manusia. Makhluk adalah pakaian sang Khalik. Bila tak ada sang Khalik, maka tak ada makhluk. Jadi sang Khalik menciptakan makhluk sebagai pakaiannya untuk digelar di dunia ini. Ketika manusianya tidak rumangsa, tidak merasa bahwa dirinya adalah ciptaan Tuhan, yaitu orang-orang yang merasa paling ada dirinya di dalam hatinya daripada Tuhannya. Inilah orang-orang yang tak merasa bahwa hidup dan badan ini milik Tuhannya. Orang-orang yang masih merasa bahwa hidup dan badan ini adalah milik manusianya, ya itulah tempat pembakaran ketika manusianya makan buah terlarang. Adam dan Hawa makan buah khuldi, yakni buah kehidupan dan buah badan yang sudah lama kita akui sebagai hidup dan badan milik kita, sehingga ketika kita sudah makan hidup dan badan, mengaku-akui hidup dan badan ini bahwa hidup dan badan adalah milik kita, maka jatuhlah, maka diturunkanlah kita ke dunia ini. Dipisahkan antara Adam dan Hawa. Adam di pucuk sebelah selatan, Hawa di pucuk sebelah utara. Jadi terpisah. Mereka tak akan pernah bertemu dan mereka tak akan bisa menikah lagi ketika saat mereka sudah terbaiat. Maknanya ketika manusianya sudah pulang kepada Tuhannya, maka kembalilah Adam dan Hawa ke surga Firdaus.
Jadi makna apa yang diceritakan di dalam Al-Quran itu ya cerita-cerita kita sendiri, sejarah-sejarah kita sendiri, perjalanan-perjalanan kita sendiri. Kita kembali ke tema, yakni sholat bukan amal soleh. Di dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di suatu malam. Maknanya di suatu malam itu bukan gelap-gelapnya malam ini. Di suatu malam itu maknanya ketika kita, Abdul Halim, Anda tidak tahu apa-apa dan tidak merasa punya apa-apa ketika saat di tanah dulu diperjalankan. Jadi tanah itulah yang dimaksud Masjidil Haram. Tempat sujudnya manusia, maknanya tempat asal usulnya manusianya. Jadi sholat 5 waktu itu supaya kita tahu sejarah asal usul kita. Ambungan bumi itu, ciumlah bumi itu, karena bumi itulah ketika kita bersujud, itulah asal usul kita. Bila kita tahu asal usul kita, maka hati kita akan tenang. Tenang apanya? Sudah tak merasa punya hidup, sudah tak merasa punya badan lagi. Inilah yang dimaksud kembali lillahi ta'ala. Itu tujuan sholat. Jadi sebenarnya sholat bukan tujuan, tapi hasil dari sholat itulah tujuannya, yakni aqimis sholata dzikri. Dirikan sholat, bukan mengerjakan sholat loh ya. Tak ada perintah mengerjakan sholat. Yang ada aqimis sholat, dirikan sholat untuk mengingat aku. Apa sih sholat yang sebenar-benarnya sholat? Apa sholat itu ada pada sholat 5 waktu saja? Bila sholat itu ada hanya pada 5 waktu saja, ya itu bukan sholat namanya. Masa ketika kita sholat 5 waktu paling ya 3 menit. Ingat Allah, padahal di dalamnya tidak ingat Allah. Yang diingat hanyalah dunia, yang diingat hanyalah hawa nafsunya. Bagaimana mungkin bisa mengingat Allah? Kepada Allah saja tidak tahu, kepada Allah saja tidak kenal. Apanya yang diingat? Maka itulah 5 waktu yang kita selama ini melakukannya, ternyata tambah menambah kemaksiatan saja. Ngece Tuhan, ngece pangeran. Di dalam sholat kita bilang, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tapi kebalikannya, di dalam hati kita, bukan Allah yang maha besar, malah hawa nafsu ini yang merasa tambah besar dengan sholatnya. Hawa nafsu ini yang merasa lebih agung dengan sholatnya. Sehingga Abdul Halim yang merasa bangga ketika sholat. Merasa bangga dilihat orang, Abdul Halim ahli sholat, ahli ibadat dan sebagainya. Akan tetapi kita sendiri yang tahu bahwa ketika kita sholat Allahu Akbar, hati kita kemana? Hati kita menghadap Allah apa menghadap dunia? Hati kita ketemu Allah apakah ketemu dunia? Kita sendiri yang tahu. Oh ternyata selama ini aku tidak pernah sholat, tapi maksiat terus. Sholat kebaikan, keburukan dibungkus kebaikan. Kemaksiatan dibungkus sholat. Kelihatannya sholat, tapi di dalam hati kita selama ini kita ingkar, kita selingkuh, kita menjauh dari Allah. Kelihatannya sholat, tapi kita kabur dari Allah. Maknanya apa kabur? Kita keluar dari raga ini menuju jalan-jalan ke dunia, ke pasar, berdagang,
cari uang dan sebagainya. Ternyata Tuhanku yang aku sembah di dalam solat-solatku selama ini hanya hawa nafsuku saja. Hanya dunia, yang mana dunia hanyalah kesenangan-kesenangan yang selama ini kupertuhankan saja. Inilah yang dimaksud salah Tuhan, salah ibadahnya. Ujung-ujungnya kenapakah itu semua? Karena kita belum masuk Islam di sisi Allah. Karena kita belum bersyahadat. Belum pernah ketemu Allah kok ujuk-ujuk sholat. Belum pernah jumpa Allah kok ujuk-ujuk zakat. Belum pernah ketemu Allah kok ujuk-ujuk beramal soleh, beramal kebaikan, dan sebagainya. Benahi dulu syahadat itu, baru bisa sholat. Benahilah syahadat itu, baru bisa zakat. Benahilah syahadat itu, baru bisa puasa. Benahilah syahadat itu, baru bisa haji. Benahilah syahadat itu, baru bisa beramal soleh. Jadi puncaknya, endingnya, dasarnya, yakni awaluddin ma'rifatullah. Awal suatu agama, awal suatu persembahan adalah tahu siapa yang disembah, adalah tahu siapa yang dihadap. Percuma saja kita sholat, percuma saja kita ibadah, percuma saja kita berbuat baik bila yang dihadap bukan Allah, tapi yang dihadap sebagai penguasa sholatnya, yang dihadap sebagai penguasa ibadahnya, yang dihadap sebagai penguasa kebaikannya, masih ala hawa nafsunya sendiri-sendiri. Batallah semua apa yang kita lakukan sejak detik-detik akil balik sampai setua ini. Ternyata kita tak punya agama dan kita tak punya Tuhan. Akan tetapi agama dan bertuhan versi hawa nafsunya. Versi hawa nafsu kita sendiri, yang mana hanya untuk pais-paisan saja di bumi ini. Yang mana agama dan bertuhan hanya untuk unggul-unggulan di bumi ini. Yang mana agama dan bertuhan hanya untuk saingan-saingan dengan orang-orang yang agamanya lain daripada kita. Itulah agama hawa nafsu, yoraiso ibadah, yoraiso amal soleh. Maknanya amal ibadah dan amal solehnya versi hawa nafsu, ya diterima oleh hawa nafsu. Amal ibadah dan amal soleh versinya Allah, ya harus dipasrahkan kepada Allah. Apanya yang dipasrahkan? Hidup dan badanmu itu loh, pasrahkan dulu. Baru bisa amal soleh. Siapakah yang beramal? Apakah manusianya bisa beramal? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat dan ibadahku, bahkan hidup dan matiku hanyalah milik Allah. Bila hanya Allah yang ada, bila kita yang gaib, itulah syahadat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin biwalimin وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى